Halo semuanya, kami dari tim Universitas Negeri Surabaya akan memaparkan hasil penelitian kami. Selamat menyaksikan. Seiring dengan kemajuan industri dan teknologi, pencemaran lingkungan terus meningkat hingga ditemukan logam berat seperti kadmium. Kadmium yang masuk dalam tubuh melalui saluran pencernaan dan pernafasan dapat menyebabkan kerusakan reproduksi, anemia, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, masih banyak ditemukan air minum yang mengandung kadmium yang melebihi standar yang telah ditetapkan, sehingga kadar kadmium dalam air minum perlu dimonitoring sebelum dikonsumsi dengan menggunakan alat berbasis laboratorium. Namun, pengujian tersebut membutuhkan instrumen yang cukup mahal serta metode persiapan yang kompleks dan rumit. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan teknologi terbaru pengujian kadmium dalam air dengan memanfaatkan sensor fiber optik dengan tujuan dapat mendeteksi kadmium dalam air dengan biaya yang murah, fabrikasi sederhana, dan sensitivitas yang tinggi. Pada penelitian ini, kami akan mengembangkan sistem deteksi kadmium menggunakan metode absorpsi evanescent dengan mengkaji beberapa variasi mulai dari variasi pelapisan daerah sensing fiber optik dengan gel kitosan, variasi massa kitosan dan variasi waktu pengadukan kitosan yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Proses pembuatan dimulai dengan mencampurkan serbuk kitosan dengan asam asetat dan aquades. Ketiga bahan tersebut diaduk dengan variasi massa serbuk kitosan 1 gram, 1,5 gram dan 2 gram selama 3 jam, 6 jam, dan 12 jam. Kemudian serbuk PVA dan natrium tetraborat juga dilarutkan masing-masing ke dalam aquades. Hasil ketiga larutan tersebut diaduk menjadi satu hingga terbentuk hidrogel. Di sisi lain, fiber optik dikupas dan digosok menggunakan larutan aseton hingga bagian claddingnya terkupas. Kemudian batang besi dipanaskan dan fiber yang sudah terkupas dapat dibentuk menjadi konfigurasi U. Selanjutnya fiber optik tersebut dilapiskan dengan hidrogel dan dikeringkan dengan suhu 70 derajat hingga lapisannya menyatu dengan fiber optik. Fiber optik tersebut dapat dirangkai ke dalam alat yang sudah dirancang sehingga alat tersebut siap untuk dilakukan pengujian dengan menggunakan larutan kadmium dengan 4 konsentrasi berbeda dan hasil dari tiap konsentrasi akan ditampilkan dalam LCD. Hidrogel chitosan borate PVA menunjukkan adanya fase pada masing-masing komponen penyusunnya yang ditunjukkan dari hasil XRD di mana puncak-puncaknya sama atau berimpit. Hidrogel tersebut dilapiskan pada fiber optik di mana proses pembentukan fiber optik berlapis ditunjukkan pada hasil mikroskop optik. Hasil tersebut menunjukkan lapisan yang halus dan rata di mana ketebalan fiber bertambah akibat pelapisan berulang. Kemudian, sensor fiber optik yang berlapis chitosan borate PVA dikarakterisasi menggunakan Autonix BF5 Dual Display untuk menguji kinerja fiber dalam mendeteksi kitosan. Hasil uji ditunjukkan dari grafik perbandingan dan tabel sensitivitas masing-masing variasi. Cara kerja sensornya dibuktikan dari karakterisasi optik material dengan photoluminance lapisan chitosan borate PVA pada fiber optik sebelum dan sesudah direndam ke larutan kadmium yang menunjukkan pergeseran panjang gelombang akibat perbedaan komposisi chitosan. Hal ini diakibatkan adanya perubahan indeks bias. Selanjutnya UV vis dilakukan dengan larutan kadmium sebelum dan sesudah dikontaminasi oleh sensor fiber optik yang menunjukkan hasil setelah kontaminasi menjadi lebih halus. Hal ini dapat dikarenakan adanya beberapa ion kadmium yang sudah terikat oleh sensor fiber optik. Pengikatan ini juga dibuktikan dari hasil AAS yang menunjukkan penurunan kadar kadmium pada larutan analit. Dan hasil SEM-EDX juga menunjukkan terdapat beberapa lapisan yang terlarut pada larutan analit. Hal ini menunjukkan bahwa matrik hidrogel kurang stabil. Demikian paparan hasil penelitian yang telah kami lakukan. Terima kasih.